Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Masih ada sukacita, masih ada semangat. Saya percaya bahwa panjenengan sekarang, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang berada di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing, dalam keadaan senantiasa diberkati Tuhan. Marilah bersama-sama kita pada saat ini akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Marilah bersama-sama kita masuk di dalam ibadah keluarga dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan kidung Pasamuan Jawi nomor 31. Suawi prosuci nyawiji tunggal ati sami ngabekti memuji miring Gusti dan seterusnya. Nomor 31. Prosuci nyawiji tunggal ati sami ngabekti memuji mring Gusti ajre sumelang sedih lan kasangsaran Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Bapa yang Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Marilah bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Kita pujikan kidung Pasamuan Jawi nomor 96. Saben dina antuk terang
santoso moro tansah bebunga saben dina antuk terang dalane urip indah abadan moro tansah den kirang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga, marilah setelah kita memuji serta memuliakan nama Tuhan melalui pujian, tiba saatnya kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk firman Tuhan pada saat ini, kita ambil di dalam kitab 1 Korintus 1 Korintus pasal 5 dibaca di ayat yang ke-19 sampai ke-28. 1 Korintus 15 dibaca di ayat 19 sampai ke-28. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh rasa syukur ya Allah, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, dengan keluarga kami masing-masing, kami kembali mengucapkan syukur sebab sampai saat ini kami masih bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih di saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, Tuhan berkati sehingga kami boleh bisa membangun ibadah keluarga yang kami laksanakan secara online. Meskipun dengan keterbatasan, kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Kami memohon biarlah jalannya ibadah keluarga pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya Tuhan sendiri yang menyertai. Dan di tengah-tengah kami beribadah pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati dengan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan nanti itu semua kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada ibadah keluarga pada saat ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 28, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu
mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang perintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah bacaan firman yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Ya, puji Tuhan, pada ibadah keluarga pada sore hari ini kita boleh dipersatukan Tuhan kembali melalui ibadah keluarga pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa boleh berada di keluarga kita masing-masing. Walaupun tadi saya katakan dengan keterbatasan karena adanya pandemi virus COVID-19 yang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama, kita bisa melakukan ibadah keluarga ini dengan cara yang lain, yaitu dengan adanya ilmu teknologi yang baru, kita bisa membawakannya secara online. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan yang bersama-sama telah kita baca tadi, terambil di dalam pancaran air hidup tanggal 21 pada hari ini. Tentunya panjenengan semua pasti tahu apa itu arti dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian adalah hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kematian itu pasti juga akan dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu sudah ditakdirkan bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup dan nantinya juga akan mengalami suatu kematian. Lalu apa yang terjadi setelah manusia itu mengalami suatu kematian? Mungkin dari panjenengan semua bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati panjenengan. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kita kalau sudah mengalami suatu kematian, pasti orang itu tidak akan mengalami kehidupan baru. Tetapi ada juga beberapa orang atau orang yang meyakini, yang percaya bahwa setelah manusia mengalami kematian, pastilah manusia itu nantinya akan mengalami kehidupan. Menurut panjenengan, kita sebagai anak
anak Tuhan, kita yang sudah yakin dan percaya kepada Tuhan, tentunya kita condong ke bagian yang kedua tadi, di mana kita sebagai manusia nantinya yang akan mengalami suatu kematian, nanti kita akan mengalami kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa pada hari ini, pada minggu-minggu ini, tepatnya minggu kedua setelah perayaan Paskah, kita bersama-sama seluruh warga GKJ Windawar Blandong telah merayakan ibadah Paskah bersama-sama. Nah, tentunya sebagai orang yang percaya, panjenengan sudah tahu apa itu makna dari perayaan Paskah. Di mana perayaan Paskah itu adalah perayaan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentunya panjenengan juga yakin dan percaya bahwa dengan perayaan Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus juga benar-benar dikuburkan. Tuhan Yesus dikuburkan dan setelah 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, proses selanjutnya adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Selain kepada para murid-muridnya, dia juga menampakkan diri kepada semua orang yang dia kasihi dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyatakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memang benar-benar telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perayaan Paskah ini ada hubungannya dengan bacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 28 tadi. Melalui bacaan ini bersama-sama panjenengan sudah tahu, yang ikut ambil bagian membaca tadi, bahwa bacaan pada hari ini menceritakan yaitu bahwa Rasul Paulus telah memberikan kesaksian atau memberitahu penjelasan bahwa ada beberapa orang di warga jemaat Korintus yang tidak percaya dan tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit dari kematiannya. Mereka tidak percaya bahwa dengan kematian Tuhan Yesus berbagai macam cara. Ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu dicuri oleh muridnya, atau ada yang bilang bahwa yang mati itu bukan Tuhan Yesus. Banyak sekali hal-hal yang membuat warga jemaat di Korintus tadi tidak mempercayai itu. Tetapi di sini melalui bacaan tadi, Rasul Paulus kembali mengingatkan. Rasul Paulus bersaksi bahwa apa yang dikatakan orang-orang tadi salah. Di sini Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar mengalami kematian dan benar-benar pula bangkit kembali dari kematiannya tadi dan hidup kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita selaku orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit dan hidup lagi. Melalui bacaan ini tentunya juga mengingatkan kepada kita semua yang saat ini hidup di era sekarang. Kita kembali diingatkan, saya yakin panjenengan semua sudah meyakini
percaya secara iman bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar bangkit. Karena Tuhan Yesus setelah dari kematian kebangkitan itu semua, Tuhan dibangkitkan dalam tubuh yang baru, yang penuh kemuliaan. Dan seperti halnya Kristus yang telah bangkit, Dia juga sudah berada di dalam tubuh Allah yang penuh kemuliaan. Saudara yang terkasih, melalui kesaksian Paulus tentunya tertuju pada kita saat ini, yang juga percaya dan yakin bahwa Kristus memang telah benar-benar bangkit. Dengan kebangkitan Yesus dapat menjadikan sumber kekuatan bagi kita, iman percaya kita, pengharapan kita di dalam hidup di tengah-tengah dunia yang penuh masalah ini. Kita tahu kenyataan hidup, kita hidup di dunia ini pastilah akan menemui hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi melalui firman ini kembali kita dikuatkan bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diharapkan juga bisa bangkit dari apa yang kita takuti di dalam hidup ini. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera pasti senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan dikuatkan, kita akan berani bersaksi, dan kita akan selalu tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai akhir nanti. Di sini kita dikuatkan bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, selain kita tetap setia, itulah PR yang satu, bahwa kita harus mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar telah bangkit. Sehingga dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membangkitkan semangat kita di dalam kita bergereja, di dalam pelayanan kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentulah pada minggu-minggu ini panjenengan juga sudah merasakan bahwa di dalam merayakan Paskah ini kita sudah merayakan Paskah ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Khususnya kita yang saat ini berada di warga GKJ Windawar, mulai anak-anak, warga dewasa maupun KPPW, semua merasakan dan merayakan Paskah itu dengan penuh rasa sukacita. Sebagai wujud nyata dari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah memberikan semangat bagi kehidupan kita, untuk panjenengan sudah tahu bahwa untuk KPAR sudah melakukan berbagai lomba. Nah, itu semua dengan satu tujuan, yaitu untuk memberikan semangat bagi anak-anak kita, meskipun saat ini belum bisa bersama-sama berkumpul dengan teman-temannya, mereka tetap dikuatkan dalam iman, mereka tetap dikuatkan dalam semangat untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Demikian juga mungkin perayaan Paskah ini juga dilakukan oleh para ibu KPPW di Jemaat Windawar ini dengan adanya lomba-lomba juga. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kita sebagai warga GKJW tetap semangat di dalam menyikapi arti dari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini, pada hari ini, kita semua tahu sekarang adalah tanggal 21 April, ya. Kembali mengingatkan kepada kita bahwa saat ini bangsa Indonesia merupakan hari besar nasional karena memperingati Hari Kartini. Panjenengan semua juga pasti tahu bahwa
Ibu Raden Ajeng Kartini ini adalah salah satu tokoh wanita yang telah memperjuangkan emansipasi wanita pada eranya. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa saat ini telah merasakan apa itu emansipasi wanita. Untuk itu, marilah khususnya ibu-ibu yang berada di Jemaat Nawar ini, kita meneladani Ibu kita Kartini dengan semangat untuk terus berjuang. Kita bersatu hati, kita memiliki kekuatan untuk senantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan itu senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah tetap setia mengikut Tuhan sampai mati dan tetap semangat untuk bersaksi di dalam pelayanan Tuhan. Karena semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita sudah merasakan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasakan berkat-berkat yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 161. Jiwa raga kawula kunjuk mring Sang Pamarta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bila pada saat ini Tuhan telah menyertai kita di dalam kita beribadah keluarga pada saat ini. Untuk itu marilah kita tutup ibadah keluarga pada saat ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur pada saat ini, bila mana di saat ini Tuhan masih menyertai dan membersamai di dalam kami beribadah keluarga pada saat ini. Kembali ya Allah, kami juga bersyukur karena melalui ibadah keluarga pada saat ini Tuhan telah menguatkan iman percaya kami untuk semakin kuat di dalam kami mengikut Engkau. Melalui perayaan Paskah
di mana merayakan kematian dan kebangkitan-Mu, itu semua dapat memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami juga bisa bangkit dari apa yang menjadi permasalahan kami. Melalui kebangkitan Tuhan, Tuhan telah memberikan semangat baru di dalam kami mengikut Engkau. Kami mengakui tanpa campur tangan Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa memberikan kemampuan bagi kami, kebisaan bagi kami, agar di dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh semakin dikuatkan iman kami di dalam kami mengikut Engkau. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bersama-sama beribadah dengan kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Yang mengalami sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsinya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin di saat ini mengalami suatu permasalahan di dalam hidupnya. Biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Bapa, saat ini bangsa dan negara kami mengalami suatu permasalahan yang begitu besar, yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain, yaitu penyebaran virus COVID-19, di mana dengan adanya virus itu membuat kami tidak bisa hidup leluasa seperti dahulu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati tim keamanan, Tuhan berkati para relawan, dan Tuhan berkati siapapun yang turut ambil bagian di dalam pemberantasan virus COVID-19 ini. Biarlah tangan kasih Tuhan memberkati mereka, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan berikan keselamatan, dan Tuhan berikan kesabaran. Demikian juga Tuhan berikan rasa tanggung jawab, sehingga para pemimpin dan orang-orang yang saat ini sedang bersatu padu untuk memberantas penyebaran COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Dan kami yang sebagai warga negara Indonesia, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat mematuhi himbauan dari pemerintah agar kami tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami bisa menjaga jarak dengan sesama kami, sehingga kami dapat memutus rantai penyebaran virus itu. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJ Windawar Blandong, dimanapun mereka berada, dan apapun usaha dan pekerjaan mereka, biarlah juga Tuhan berkati kami masing-masing, sehingga melalui usaha, melalui pekerjaan yang meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan ini, kami tetap senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu kami, akan memberikan pertolongan bagi kami di dalam kami memenuhi kebutuhan hidup kami.
Tuhan berkati keluarga kami masing-masing dengan roh hikmat dan bijaksana, sehingga kami tetap setia di dalam kami mengikut Engkau. Dan kami juga mau bersaksi kepada sesama kami bahwa Engkau adalah juru penolong kami yang hidup dan kekal. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini belum bisa belajar di sekolah mereka. Saat ini anak-anak kami merasakan akibat pandemi ini dengan belajar di rumah. Kami memohon biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati agar anak-anak kami dapat giat belajar meskipun belajar mereka hanya bisa dilakukan secara online. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi cita-citanya, sehingga di lain hari anak-anak kami dapat melanjutkan cita-cita yang diharapkannya. Bapa yang di surga, pada kesempatan saat ini bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan dengan ketulusan hati kami ini, Tuhan berkenan untuk menerima, Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan, di dalam kami beribadah pada saat ini, nantinya kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa memberikan kemampuan bagi kami di dalam kami mengikut Engkau. Demikian ya Bapa, segala doa serta permohonan kami ini hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita telah menyelesaikan ibadah keluarga pada saat ini, dan bersama-sama marilah kita menerima berkat. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 65. Aku tan ngerti mengkuni mung saderma lumaku, dudu surya kang tak antu, jer iku bakal sirna dan selanjutnya. Mari bersama-sama kita pujikan. Ngerti mengkone mung saderma lumaku, dudu surya kang dak antu, jeriku bakal sirna mengkone aku tan kuatir, wit Gusti wis prasetya, lakuku kinanti Yesus, mula tentrem uripku. Bab akeh aku tan ngerti, kang bakal teralami, ning aku yakin sayekti tansah nanti Gusti.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Pertolongan dan damai sejahtera senantiasa boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.